Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali karena rahmat, karena keberkahan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali nikmat sehat wal afiat. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang tahapan penelitian atau tahapan riset dan korelasinya dengan strategi, ya, jenis-jenis strategi penelitian. Tentu saja semua materi sudah saya tulis di dalam buku ini, Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif. Alhamdulillah sampai dengan hari ini menurut versi Google Scholar, ya, per tanggal 2 Mei 2024 ini buku ini sudah disitasi kurang lebih 16 ribuan, ya. Ini tentu sangat banyak. Memang judulnya adalah riset komunikasi, tetapi materi kita hari ini juga bisa diikuti ya oleh teman-teman dari ilmu sosial yang lainnya karena sifatnya memang universal. Saudara-saudara, saya akan eh, share screen ya, share screen dulu tentang tema kita hari ini. Nah, ini penelitian itu sebenarnya ya tahapannya itu bisa dibagi menjadi dua tahapan atau level konsep ini dan juga tahapan atau level empiris. Nah, ini ya level empiris ini. Nah, saudara-saudara, level konsep itu kalau di dalam desain penelitian, ya, di dalam desain penelitian itu mencakup latar belakang, ya, atau pendahuluan, rumusan masalah, ya, kemudian tinjauan pustaka atau kerangka pemikiran, ya, kemudian hipotesis teoritis. Nah, saya ingin sampaikan penelitian, ya, sebenarnya memiliki satu hipotesis sudah cukup, ya. Nah, perlu Anda ketahui hipotesis itu apa, ya. Hipotesis ini kan dalam bahasa Latin, ya, artinya adalah dugaan sementara, jawaban sementara. Nah, yang namanya hipotesis itu sebenarnya ada di dalam semua jenis penelitian. Jadi saya tidak sependapat ya dengan orang yang mengatakan bahwa hipotesis itu hanya ada di dalam penelitian positivistik atau yang sering kita sebut atau diasosiasikan dengan penelitian kuantitatif. Saya tidak sependapat, ya. Mengapa? Karena yang namanya penelitian itu pasti peneliti itu punya dugaan sementara atau jawaban sementara, ya. Nah, nama lain hipotesis ini adalah asumsi penelitian atau disebut juga proposisi awal. Jadi, apakah Anda penelitiannya positivistik atau kuantitatif, ya, dan penelitian Anda konstruktivistik atau kualitatif, semuanya pasti punya hipotesis. Tidak mungkin seorang peneliti itu tidak memiliki jawaban sementara terhadap fenomena yang ingin dia teliti. Ya, karena itulah ya supaya tidak apa namanya tidak membingungkan misalnya ya, makanya di dalam penelitian kuantitatif ya saya biasanya menggunakan istilah hipotesis. Sementara untuk penelitian kualitatif saya menggunakan istilah asumsi penelitian atau proposisi awal. Ini supaya tidak menimbulkan keramaian, menimbulkan pro dan kontra. Nah, namun intinya bahwa semua jenis penelitian, peneliti itu harus punya asumsi, harus punya jawaban sementara. Jawaban sementara ini nama lainnya hipotesis. Perbedaannya adalah cara membuktikan atau cara mengkonfirmasi hipotesis. Ya, tentunya cara ini bergantung kepada jenis paradigma.
Ya, kalau Anda paradigmanya positivistik, tentu saja cara membuktikan atau cara mengkonfirmasi hipotesis ini berbeda dengan Anda yang paradigmanya adalah konstruktivistik. Semoga bisa dipahami ya. Nah, saudara-saudara, memang mestinya cukup satu hipotesis. Namun di dalam buku ini ya, di dalam buku saya Teknik Komunikasi, Teknik Riset Komunikasi ini saya mengenalkan ada 3 hipotesis ya. Jadi yang wajib itu ya satu ya, tapi sunnah namanya sunnah ya, boleh ada boleh tidak ya, itu bisa dirinci menjadi 3. Supaya apa? Supaya lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca dan Anda sebagai peneliti juga apa? Juga tetap ya berada pada track penelitian yang benar. Nah, saya ceritakan begini. Di dalam tinjauan pustaka atau kerangka pemikiran ya, nah, semestinya peneliti itu punya tugas yakni menjawab rumusan masalah yang sudah dia sampaikan ya itu dijawab terlebih dahulu secara teoritis. Mengapa? Jadi sebelum dia turun lapangan ya, sebelum dia mencari data, mestinya rumusan masalah itu dia jawab secara teoritis ya dengan menggunakan teori-teori, dengan menggunakan konsep-konsep, dengan menggunakan model-model, dengan menggunakan penelitian-penelitian terdahulu yang dia sampaikan atau dia tulis di dalam tinjauan pustaka. Nah, upaya untuk menjawab perumusan masalah dengan menggunakan teori-teori tadi, itulah yang disebut kerangka pemikiran atau biasa juga disebut kerangka berpikir. Mengapa dia diminta untuk menjawab rumusan masalah secara teori ya, agar peneliti itu tidak buta lapangan. Agar peneliti itu setidaknya punya pengetahuan awal ya, punya apa namanya pemahaman ya, tidak buta di lapangan, dia bisa paham apa sebenarnya yang ingin dia buktikan atau apa yang ingin dia hasilkan dari penelitian yang akan dia lakukan ya. Nah, menjawab masalahnya dengan teori. Kenapa? Ya karena dia belum punya data, dia belum turun lapangan ya. Karena itulah maka menjawabnya dengan teori ya, teori-teori dengan penelitian terdahulu yang tadi saya sampaikan ya. Nah, karena dia menjawab dengan bantuan teori-teori, maka tentunya muncul atau lahir atau terbangunlah sebuah kerangka. Inilah yang disebut kerangka berpikir, ya, kerangka pemikiran. Iya kan? Kalau Anda menjawab masalah dengan teori, pasti Anda berpikir, pikiran Anda jalan, maka muncul kerangka, ya, kerangka di dalam pemikiran Anda. Nah, karena Anda diminta menjawab, maka hasilnya adalah jawaban, ya. Nah, karena Anda diminta menjawab hanya secara teori, maka jawabannya pun sementara, bukan jawaban yang utuh, ya. Jawaban yang utuh itu kalau Anda juga punya data. Baru kemudian betul-betul jawabannya utuh. Nah, karena ini hanya berupa jawaban bantuan teori, maka jawaban Anda masih sementara. Bahasa latinnya hipotesis. Nah, karena itulah teman-teman, pada tahap konsep ini, hipotesisnya pun masih berupa hipotesis teoritis. Bisa dipahami ya, hipotesis teoretis. Oke. Nah, kemudian hipotesis teoritis ini belum bisa dibuktikan, belum bisa dikonfirmasi karena masih dalam bentuk teori, ya toh? Nah, kemudian peneliti perlu ya, perlu melalui tahapan berikutnya yang saya sebut sebagai operasionalisasi konsep ya atau definisi
operasional. Ya, definisi operasional ini memang lebih pada penelitian positifistik atau yang diasosiasikan dengan penelitian kuantitatif. Ya, nah di dalam operasionalisasi konsep, maka konsep-konsep yang ada di dalam teori, ya hasil dari kerangka berpikir ini tadi dioperasionalkan. Ya, misal konsep badan. Ya, badan itu apa? Bagaimana cara meneliti badan? Ya toh? Maka perlu dioperasionalisasikan dengan menggunakan teori-teori. Ya, yang dimaksud dengan badan ialah tubuh manusia yang punya berat, punya tinggi, dan punya bau. Jadi dengan operasionalisasi konsep ini, maka Anda setidaknya punya apa? Tiga indikator, ya, yaitu badan itu punya tiga indikator: satu, tinggi; dua, berat; tiga, bau. Ya kan? Nah, ini semakin jelas, ya. Yang semula ini masih level konsep, ya, masih berbentuk teori, yaitu teori badan. Maka ketika dioperasionalisasi konsep, ya, maka konsep badan ini lebih operasional. Jadi ketika Anda ditanya oleh orang, Mas, Anda mau meneliti badan? Iya. Bagaimana cara meneliti badan? Nah, ketika dioperasionalisasikan, maka Anda bisa menjawab, oh ya, saya ingin meneliti badan, yaitu tingginya berapa, beratnya berapa kilogram, dan baunya apakah enak, apakah tidak enak, ya, apakah apa bau itu, apakah kecut, ya kan, apakah wangi, gitu ya, apakah baunya itu nggak enak, ya. Nah, itu berarti setelah dioperasionalisasikan, maka konsep badan tadi sudah bisa diteliti atau sudah bisa diukur. Ya kan? Nah, karena itulah maka hipotesis teoritisnya pun berubah menjadi hipotesis apa? Hipotesis empirik. Nah, ini saya kasih contoh ya. Nah, semoga bisa dibaca ini. Saya kasih contoh hipotesis teoritis. Ya, ini misalnya korelasi antara ya badan atau kondisi badan seseorang, ya, dengan pilihan media. Ya kan, dengan pilihan media. Ya, ini contoh masalahnya. Bagaimana korelasi antara kondisi badan seseorang dengan pilihan media? Gitu ya. Nah, hipotesis teori begini. Hipotesis teoretisnya, ya, ada hubungan. Nah, ya, ada hubungan antara kondisi badan dengan pilihan media. Nah, ini ya, ada hubungan antara kondisi badan seseorang dengan pilihan media. Ini hipotesis teoritis. Setelah dioperasionalisasi konsepkan, maka muncul hipotesis empiris, ya. Hipotesis empiris atau hipotesis riset. Bunyinya bagaimana? Maka bunyinya adalah ada ada hubungan, ya, atau ada korelasi antara, nah ini ya, tinggi tinggi badan, ya, kemudian berat badan, ya, dan bau badan dengan pilihan media. Nah, ya, ini coba diperhatikan, ada perbedaan, ya. Kalau hipotesis teoritis ini
belum operasional ya. Bagaimana cara kita meneliti badan itu nggak jelas. Tapi ketika kemudian dioperasionalisasikan ya bahwa badan itu punya 3 indikator yaitu tinggi, besar, berat dan bau, maka kita bisa menjelaskan oh ya yang saya teliti dari badan itu ada 3 yaitu berat badan, tinggi badan dan bau badan. Itu ya bisa ya diterima ya. Oke. Nah, setelah operasionalisasi konsep, maka hasilnya penelitian itu berada pada level operasional atau level pengukuran atau level empiris ya. Nah, disinilah kemudian peneliti bisa mengumpulkan data ya, mengumpulkan data. Jadi ini tahapan ini memang lebih apa ini lebih mendekati paradigma positivistik ya yang penelitiannya itu sering diasosiasikan dengan penelitian kuantitatif. Nah, Anda mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data, Anda menganalisis data. Apa itu analisis? Ya toh? Analisis itu sebenarnya adalah sebuah kegiatan untuk membaca data. Ya, contoh ya, contoh. Anda wawancara, wawancara dengan misalnya 10 orang ya. Nah, dari 10 orang itu setiap data itu dianalisis. Ya, maka Anda bisa menemukan oh ini jawaban orang pertama eh, tentang pendidikan. Maka jawaban tersebut dimasukkan di dalam kategori pendidikan. Ya, kemudian jawaban orang kedua tentang pendidikan. Ya, oh ini dimasukkan ke dalam kategori pendidikan. Jawaban orang tentang apa bau badan, maka dimasukkan ke dalam kategori bau badan. Jawaban responden tentang pilihan media, maka dimasukkan ke dalam kategori pilihan media. Itulah analisis data, ya. Kemudian data-data tadi itu didialogkan, ya. Didialogkan. Misalnya untuk data pendidikan, berapa banyak yang lulusan SD, berapa banyak yang lulusan SMA, ya kan? Untuk kategori bau badan, berapa banyak yang baunya nggak enak, berapa badan yang berapa orang yang baunya wangi, ya, itu didialogkan. Kemudian bisa juga didialogkan antar kategori, ya. Orang yang pendidikannya tinggi cenderung baunya wangi apa tidak. Nah, berarti kan 2 kategori ya, kategori bau dan kategori pendidikan. Nah, itulah analisis data, ya, itu disajikan. Nah, makanya disebut penyajian data, ya, disebut juga hasil penelitian, gitu ya. Mohon maaf, ya, saya batuk. Nah, itu kalau di dalam skripsi itu biasanya ada di dalam bab 4 penyajian data atau hasil atau result, ya, atau finding. Nah, ini. Kemudian, saudara-saudara, di sini ada hipotesis statistik. Nah, ini ya. Artinya apa? Hipotesis statistik ini adalah hipotesis yang muncul eh, setelah hasil analisis data. Ya, saya kasih contoh lagi ya. Tadi kan sudah ada 2 hipotesis ya. Sekarang hipotesis statistik. Nah, contohnya apa? Contohnya begini ya. Semakin tinggi apa namanya itu sorry bisa saja seperti ini ya. Semakin orang memiliki berat badan apa besar ya kan tinggi tinggi badan yang tinggi ya dan bau wangi maka orang tersebut cenderung apa cenderung
memilih televisi sebagai pilihan media. Sebagai pilihan media. Nah, ini ya hipotesis statistik ya. Nah, coba Anda bandingkan dengan hipotesis yang tadi, dua hipotesis yang tadi saya sampaikan kepada Anda ya, berbeda. Nah, semakin lebih jelas. Nah, kemudian misalnya hipotesisnya itu akhirnya terbukti bahwa ada hubungan ya, ada hubungan antara tinggi badan, berat badan, bau badan dengan pilihan media ya. Maka hipotesis tersebut ya harus dibahas atau diinterpretasi atau didiskusikan. Mengapa kok bisa diterima? Mengapa hipotesisnya kok ditolak? Nah, ini harus dibahas. Nah, pembahasan ini Anda menggunakan teori-teori. Anda menggunakan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah Anda paparkan ya di dalam bab 2 atau ya mungkin ada teori-teori lain yang bisa dipakai ya. Nah, karena itulah maka Anda menginterpretasi, Anda membahas mengapa hipotesisnya diterima ya. Atau kalau dalam penelitian kualitatif ya, mengapa proposisinya ya yang dihasilkan, misalnya Anda tadi dialog data ya, semakin tinggi tingkat pendidikan maka orang lebih suka pada apa gitu ya. Nah, mengapa kok demikian? Nah, itu dibahas menggunakan teori. Ya, jadi bedanya kalau analisis data itu semuanya berbasis pada data. Jadi data itu yang Anda baca. Sementara interpretasi hasil dari pembacaan data itu ya Anda bahas dengan menggunakan teori. Nah, bisa dipahami ya. Nah, karena Anda sudah menggunakan teori di dalam tahapan ini, maka ketika Anda menyimpulkan, maka simpulan ini sudah berubah level dari level empiris, operasional, menjadi level konsep atau level teoritis lagi. Ya, jadi levelnya, jadi simpulan itu levelnya adalah level konsep karena Anda sudah mendiskusikan dengan teori. Jadi tidak lagi berada pada level empiris. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi itu apa namanya? Hal pertama yang ingin saya sampaikan, ya. Nah, itu penelitian kuantitatif. Nah, sekarang ini lebih kepada penelitian kualitatif. Tahapan risetnya begini. Ya, coba Anda perhatikan ini. Ya, ini level konsep. Di sini ada literatur review, ya, menghasilkan asumsi-asumsi dan perumusan masalah. Makanya dalam penelitian kualitatif itu proposal itu belum final, proposal itu belum fix, gitu ya. Jadi Anda boleh turun ke lapangan, Anda boleh turun ke lapangan sebelum membuat proposal, boleh. Bahkan proposal itu bisa saja dibuat pada waktu Anda mengumpulkan data di lapangan, boleh. Karena itulah, maka ini garisnya ini adalah garis yang terputus-putus ini tanda panahnya. Coba dilihat ya, terputus-putus tanda panahnya, bukan garis yang langsung lurus ya. Jadi proposal yang berisi apa teori-teori ya di bab 2 ya, teori-teori itu hanya menghasilkan asumsi-asumsi ya, dugaan-dugaan ya, dugaan-dugaan. Nah, kemudian Anda observasi misalnya. Anda observasi ya, diharapkan seorang peneliti kualitatif itu ketika dia turun lapangan, dia mengoleksi data, wawancara, observasi, ini pikirannya tidak kosong, gitu loh. Dia tahu apa yang sebenarnya ingin dia gali. Karena itu di dalam pikirannya pasti sudah punya teori, sudah punya pengetahuan, sudah punya asumsi-asumsi, ya. Tadi di awal saya sebut hipotesis, ya. Nah, karena itulah fungsi dari proposal itu ya menghasilkan asumsi-asumsi teori supaya Anda tidak buta lapangan.
ya. Nah, kemudian kalau data sudah disusun, maka Anda menganalisis data, mengklasifikasi data. Ya, seperti tadi misalnya data tentang opini, data tentang tingkat pendidikan ya, data tentang gaya hidup ya. Itu tahapannya namanya analisis data. Tetapi perbedaan dengan positivistik yang cenderung satu arah, maka untuk penelitian kualitatif ya, ini bersifat dua arah. Artinya apa? Artinya ya, pengumpulan data dan analisis data itu dilakukan bersamaan. Ya, dilakukan bersamaan. Tidak seperti positivistik, ya, pengumpulan data selesai baru dilakukan analisis data. Itu kalau dalam positivistik atau yang diasosiasikan dengan kuantitatif. Tapi kalau konstruktivistik yang diasosiasikan dengan penelitian kualitatif, ya mohon maaf, kualitatif, maka observasi, pengumpulan data, wawancara, FGD, ya itu dilakukan bersamaan dengan analisis data. Jadi seperti sirkuler, ya. Jadi terus menerus. Nah, jangan pengumpulan data selesai, kemudian dilakukan analisis, bukan. Tetapi pengumpulan data dan analisis berbarengan. Kenapa? Ya, ini karena karakter dari paradigma. Ya, coba Anda belajar paradigmanya dulu ya. Ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, hasil dari analisis ini minimal membangun proposisi, minimal. Ya, lebih lanjut lagi membangun model, ya, membuat pola, bahkan membuat teori baru. Nah, nanti proposisi, model atau pola ini diinterpretasi dan diafirmasi dengan teori. Jadi data-data tadi itu diinterpretasi dan diafirmasi dengan teori, dengan penelitian terdahulu. Ya, di sini ini pembahasan. Levelnya konsep. Ya, ini level konsep di sini. Ya, ini level empiris ya pada saat pengumpulan data. Sehingga muncul simpulan. Dengan demikian, simpulan itu adalah level konsep. Yang namanya level konsep berarti simpulan itu jangan menggunakan bahasa-bahasa empiris, bahasa-bahasa data, ya seperti angka, persentase, itu jangan muncul di dalam simpulan. Karena simpulan itu ya sudah melalui tahap sebelumnya, yaitu tahap interpretasi atau tahap diskusi, ya kan? Atau tahap pembahasan yang sudah menggunakan teori. Kalau teori sudah masuk, mestinya hasilnya adalah level konsep. Demikian yang ingin saya sampaikan ya tentang apa namanya itu tahapan ya, tahapan penelitian ya. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat dan silakan saya mengharapkan Anda untuk membaca ya buku saya teknik praktis ya riset komunikasi ini ya supaya mendapat pemahaman yang lebih jelas ya Anda bisa lebih paham. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita jaga NKRI, kita jaga Pancasila sebagai dasar negara. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.